Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Rafli Rizal Firmansyah. Saya dari program studi Sains Informasi Geografi kelas B dengan nomor induk mahasiswa 2106357. Di sini saya akan menyelesaikan tugas praktikum dengan mata kuliah meteorologi dan klimatologi, membuat video penjelasan tentang atmosfer. Perlu diketahui bahwa bumi kita ini dilapisi oleh lapisan udara yang mempunyai berbagai manfaat, salah satunya melindungi bumi dari jatuhnya benda-benda luar angkasa yang menghantam bumi. Selain itu, masih banyak manfaat lainnya dari atmosfer bumi ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu atmosfer. Atmosfer bumi adalah lapisan gas yang melingkupi bumi dari permukaannya sampai jauh di luar angkasa. Ketinggian atmosfer antara ketinggian 0 km di atas permukaan tanah hingga pada ketinggian sekitar 560 km dari atas permukaan bumi. Penyusun atmosfer. Atmosfer bumi disusun dari berbagai macam jenis gas. Terdapat 78,08% nitrogen, kemudian terdapat oksigen dengan volume 20,95% atau dibulatkan menjadi 20%. Kemudian 1% lagi merupakan gas lainnya yang terdiri dari argon dengan volume 0,93%, karbon dioksida atau CO2 dengan volume 0,035%, kemudian ada neon atau Ne dengan volume 0,0018%, kemudian ada metana 0,00017%, kemudian ada helium dengan volume 0,0005%, kemudian ada hidrogen dengan volume 0,00005%, kemudian ada xenon dengan volume 0,00009%, dan terakhir ada ozon dengan volume 0,00004%. Susunan atmosfer terdiri dari lapisan yang dibedakan berdasarkan komposisi, reaksi kimia, ionisasi, dan tingkatan suhunya. Berdasarkan suhunya, atmosfer tersusun dari 5 lapisan dengan suhu yang berbeda-beda, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Yang pertama ada troposfer. Troposfer merupakan lapisan terbawah dari atmosfer dan paling dekat dengan permukaan bumi. Lapisan troposfer terbentang mulai dari permukaan bumi sampai ketinggian sekitar 0-12 km. Troposfer merupakan tempat terjadinya peristiwa cuaca dan iklim. Saya akan menampilkan sebuah video yang merupakan hasil dari terjadinya peristiwa yang ada di troposfer. Video sebelumnya merupakan hasil dari peristiwa yang terjadi di troposfer, yaitu hujan. 80% dari seluruh gas penyusun atmosfer berada di lapisan atmosfer ini. Peningkatan suhu troposfer sangat dipengaruhi oleh pemanasan global. Pada lapisan troposfer, hubungan antara suhu udara dan ketinggian adalah berbanding terbalik. Suhu udara akan menurun bila ketinggian lapisan troposfer meningkat. Fenomena troposfer teramati dari perbedaan suhu antara puncak pegunungan
dan pantai atau dataran rendah. Suhu puncak pegunungan lebih rendah bila dibandingkan dengan suhu pantai atau dataran rendah. Lapisan ini berada pada level yang terendah. Campuran gasnya paling ideal untuk menopang kehidupan di bumi. Dalam lapisan ini, kehidupan terlindung dari sengatan radiasi yang dipancarkan oleh benda-benda langit yang lain. Dibandingkan dengan lapisan atmosfer yang lain, lapisan ini adalah yang paling tipis, atau kurang lebih 15 km dari permukaan tanah. Ketinggian yang paling rendah adalah bagian yang paling hangat dari troposfer, karena permukaan bumi menyerap radiasi panas dari matahari dan menyalurkan panasnya ke udara. Biasanya, jika ketinggian bertambah, suhu udara akan berkurang secara tunak atau steady dari sekitar 17 derajat Celcius sampai min 52 derajat Celcius. Pada permukaan bumi yang tertentu, seperti daerah pegunungan dan dataran tinggi, dapat menyebabkan anomali terhadap gradien suhu tersebut. Di antara stratosfer dan troposfer terdapat lapisan yang disebut dengan tropopause yang membatasi lapisan troposfer dan stratosfer. Berikutnya ada lapisan stratosfer. Lapisan stratosfer merupakan lapisan yang berada di atas lapisan troposfer. Lapisan ini berada di ketinggian sekitar 12-50 km di atas permukaan bumi. Kemudian di lapisan ini juga terjadi adanya proses inversi suhu. Maksud inversi suhu ini yaitu jika ketinggian bertambah, maka suhu udara akan meningkat. Di lapisan ini juga hampir terbebas dari fenomena cuaca atau iklim, sehingga pada lapisan ini ideal bagi transportasi udara untuk melakukan penerbangan, salah satunya bagi pesawat terbang yang akan melakukan penerbangan. Konsentrasi gas ozon tertinggi ada di lapisan atmosfer ini, yaitu di ketinggian 20 km. Keberadaan lapisan stratosfer sangat penting karena perannya sebagai tempat pembentukan lapisan ozon. Fungsi dari lapisan ozon ialah menghalangi gelombang ultraviolet dari sinar matahari yang berbahaya agar tidak menembus ke permukaan bumi. Gelombang ultraviolet sangat berbahaya bagi kulit makhluk hidup karena dapat menyebabkan kanker kulit. Suhu di lapisan stratosfer yang paling bawah relatif stabil dan sangat dingin, yaitu min 70 derajat Fahrenheit atau sekitar min 57 derajat Celcius. Lapisan stratosfer terdiri atas satu lapisan isometris yang berada di ketinggian 12-20 km. Yang kedua ada lapisan inversi yang berada di ketinggian 20-35 km. Dan yang ketiga ada lapisan inversi kuat yang berada di ketinggian 35-50 km. Dan yang paling atas dari lapisan stratosfer adalah lapisan stratopause yang merupakan pembatas antara stratosfer dan mesosfer. Selanjutnya ada mesosfer. Mesosfer berada di ketinggian sekitar 12-50 km di atas permukaan bumi. Mesosfer adalah lapisan udara ketiga, di mana suhu atmosfer akan berkurang dengan pertambahan ketinggian hingga ke lapisan keempat, yaitu termosfer. Mesosfer juga berfungsi melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa. Udara yang terdapat di sini akan mengakibatkan pergeseran berlaku dengan objek yang datang dari angkasa dan menghasilkan suhu yang tinggi. Kebanyakan meteor yang sampai ke bumi biasanya terbakar di lapisan ini. Di sini saya akan memperlihatkan suatu video yang merupakan hasil dari kejadian yang ada di mesosfer, yaitu jatuhnya meteor yang terjadi di Rusia pada tahun 2013 yang lalu. Сильных разрушений на Земле не зафиксировано, однако в 6 городах отмечены повреждения строений. Так частично обрушились стена и крыша цинкового завода в Челябинской области. Пострадал также Ледовый дворец. Где-то падали подвесные потолки. В регионе, а также в 4 других субъектах Федерации, в Свердловской, Курганской, Самарской и Саратовской областях. Video sebelumnya merupakan sebuah video yang memperlihatkan suatu peristiwa hasil dari peristiwa yang ada di mesosfer. Jika meteor tersebut tidak melewati mesosfer, maka meteor tersebut jika jatuh ke bumi akan menimbulkan ledakan yang lebih besar lagi, karena ukurannya yang jauh lebih besar.
Selain untuk melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa, mesosfer juga berfungsi sebagai penghantar gelombang elektromagnetik. Suhu udara yang ada di mesosfer tidak stabil, dan suhu udara di mesosfer juga rendah. Di lapisan mesosfer juga terdapat lapisan mesopaus yang merupakan lapisan atmosfer pembatas antara mesosfer dengan termosfer. Lalu selanjutnya ada lapisan termosfer. Lapisan termosfer berada di ketinggian sekitar 80-700 km di atas permukaan bumi. Lapisan termosfer merupakan lapisan keempat lapisan atmosfer bumi dan berada di atas lapisan mesosfer. Di lapisan termosfer terdapat ionisasi partikel-partikel yang memberikan efek refleksi gelombang radio atau yang bisa kita sebut ionosfer. Di lapisan termosfer ini juga terjadi aurora. Suhu meningkat di lapisan termosfer yang lebih rendah, yaitu sekitar 200-300 km. Di lapisan termosfer juga terdapat lapisan termopaus yang merupakan lapisan pembatas antara lapisan termosfer dan lapisan eksosfer. Dan terakhir ada lapisan eksosfer. Lapisan eksosfer merupakan lapisan tertinggi di atmosfer. Lapisan ini berada di ketinggian lebih dari 700 km dari permukaan bumi. Lokasi lapisan eksosfer ini sangat jauh dari inti bumi, sehingga gaya gravitasi sangat lemah, dan kondisi atom dan molekul mudah lepas keluar angkasa. Lapisan ini juga merupakan lapisan yang paling luar dan memiliki suhu yang paling panas. Suhu tersebut mencapai 2200 derajat Celcius. Di lapisan ini juga tidak terdapat tekanan udara. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.